apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polusi rekonstruksi penyebab pasien ODGJ meninggal di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar. Terungkap ada kesalahan prosedur penanganan. Lumba-lumba terdampar di pesisir pantai di Kabupaten Pindrang. Petugas BPOM Sulsel memeriksa dan menguji coba skincare di beberapa tempat penjualan untuk menguji adanya bahan berbahaya merkuri. Kita ke informasi pertama, kasus kematian pasien ODGJ di ruangan Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar memasuki tahap akhir pemeriksaan polisi. Terungkap terdapat prosedur yang keliru dalam penanganan pasien ketika mengamuk. Polisi menggelar rekonstruksi di 2 ruangan Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi pada Kamis sore. Rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui kasus kematian seorang ODGJ 21 Oktober lalu. Seorang pasien ODGJ meninggal dunia dalam Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar. Polisi yang melakukan pemeriksaan menetapkan 2 perawat sebagai tersangka. Rekonstruksi itu menggunakan 2 ruangan atau bangsal saat korban kambuh dan mengamuk hingga mendapatkan penanganan dari 2 tersangka. Kepingan demi kepingan, adegan diperagakan 2 tersangka hingga fakta yang baru terungkap. Kedua tersangka yang merupakan perawat itu melakukan penanganan yang salah saat pasien mengamuk. Tersangka mengabaikan pada standar operasional prosedur hingga berujung menghilangkan nyawa pasien. Setelah pasien ini ribut, kemudian dilaksanakan upaya untuk mengamankan pasien sendiri, ya, dengan cara diikat. Nah, di sana ada beberapa prosedur yang tidak dilaksanakan, mungkin tadi lihat sendiri, ya, tidak dilaksanakan sehingga berakibat langsung terhadap kematian korban. Ini juga sejalan dengan hasil otopsi. Jadi hari pertama kejadian ini langsung kita laksanakan otopsi. Bang, setelah kita kirim berkas ke JPU. Rekonstruksi ini juga disaksikan langsung pihak Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar. Para pegawai rumah sakit terlihat memberikan dukungan untuk kedua tersangka agar tetap kuat dalam menghadapi persidangan. Hari itu kita kan sebenarnya pasien sudah minum obat ya. Jadi ketika minum obat itu diharapkan pasien itu sudah mengantuk gitu kan, tidur. Jadi memang perawat yang kita tugaskan memang cuma 2. Tapi kondisi ya kita nggak tahu ya, kondisi kayak tadi itu kita bisa lihat bagaimana ketika pasien mengamuk. Ya tentunya ini menjadi evaluasi bagi kami. Dari hasil otopsi pasien ODGJ yang sempat mengamuk setelah akhirnya meninggal dunia karena patah tulang leher pada bagian belakang. Andi Mamasardi melaporkan dari Makassar. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Palopo membuat tiang listrik di Jalan Trans Sulawesi patah dan menutup jalan. Akibatnya, Jalan Trans Sulawesi mengalami kemacetan panjang selama 2 jam. Tiang listrik ini dipinggirkan karena tumbang melintang di jalan dan kabelnya menghalangi pengguna jalan. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon dan tiang listrik tumbang di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Sampodo, Kecamatan Waras Selatan, Kabupaten Palopo pada Jumat malam. Untuk menyingkirkan tiang listrik yang terbuat dari beton ini, anggota kepolisian, TNI, petugas PLN, dan pengguna jalan lain beramai-ramai mendorong ke arah tepi jalan. Akibat tumbangnya tiang listrik itu, kemacetan sekitar beberapa kilometer 2 arah dan berlangsung kurang lebih 2 jam. Wah, ada tiang listrik yang rebah akibat dari angin kencang. Kemudian setelah itu kami langsung mendatangi tempat kejadian dan kami mengatur kendaraan yang mendekati tiang listrik di kabel karena berbahaya. Kabel yang ini apalagi
hujan. Beruntung saat kejadian tidak ada pengendara yang melintas sehingga tidak ada korban jiwa. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Pelumpuk. Kita beralih ke informasi lainnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan lakukan upaya jemput paksa terhadap AH, mantan pegawai BUMN yang diduga terlibat kasus korupsi. Penjemputan paksa dilakukan karena tersangka sudah 4 kali mangkir. Mantan pegawai BUMN berinisial AH ditangkap secara paksa oleh petugas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penjemputan paksa ini dilakukan di salah satu rumah di Kota Balikpapan. AH langsung diterbangkan ke Kota Makassar Rabu sore lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut. AH akan menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar selama 20 hari ke depan. AH merupakan mantan PJS Kepala Bagian Komersial 2 di PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar tahun 2019-2020. Pemanggilan tersebut untuk mendapatkan keterangan AH sebagai saksi dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar lebih dari 20 miliar rupiah. Diduga AH bekerja sama dengan 6 terpidana yang telah mendapatkan vonis di PN Makassar. Mereka dinyatakan bersalah dalam pengerjaan 4 proyek fiktif dengan rencana anggaran belanja sebesar 30 miliar rupiah lebih. Pada perbuatan tersangka AH dan terdakwa serta terpidana lainnya yang sudah disidangkan dan diputus terlebih dahulu serta oknum lainnya menyebabkan PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar mengalami kerugian kurang lebih 20 miliar 66 juta 749.558 rupiah. Hasil temuan dari ahli akuntik. Akibat perbuatannya, tersangka AH diancam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, pihak kepolisian bersama nelayan mengevakuasi seekor ikan lumba-lumba yang terdampar di pesisir pantai di Kabupaten Pindrang. Mamalia laut ini diduga terdampar di perairan dangkal saat mengejar mencari mangsa. Warga kaget melihat kehadiran lumba-lumba di perairan dangkal seperti di sekitar dermaga pembangkit listrik tenaga diesel, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang. Langkah evakuasi pun dilakukan personel anak buah kapal Polairut Parepare bersama beberapa nelayan. Lumba-lumba yang sudah bergerak di perairan dangkal dengan mudah dijaring oleh nelayan. Tali dan jaring diikatkan pada badan lumba-lumba agar bisa ditarik ke tengah laut. Dengan perahu Polairut, lumba-lumba ini ditarik ke tengah laut menggunakan jaring. Binatang yang lucu ini diduga terdampar di perairan dangkal saat mengejar ikan kecil untuk dimangsa sehingga terpisah dengan kawanan lumba-lumba yang lain. Setelah menerima laporan dari warga tentang adanya ikan lumba-lumba yang terdampar di daerah pesisir Pindrang, kami langsung bergerak ke lokasi bersama dengan masyarakat dan juga anggota Polisi Supa untuk membawanya ke laut lepas guna untuk kembali ke habitatnya. Setibanya di tengah laut, jaring dilepas dan lumba-lumba bisa kembali ke habitat aslinya. Lumba-lumba merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Suari Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang.